Militer Iran melakukan balas dendam terhadap Amerika Serikat dan Israel. Terbaru pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris di Akrotiri, Siprus dirudal Iran pada Senin 2 Maret. Serangan itu terjadi setelah Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan bahwa Inggris menyetujui permintaan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalannya dalam serangan defensif terhadap rudal Iran. Starmer sebelumnya juga mengatakan bahwa Inggris telah menyiagakan jet tempur di Timur Tengah untuk menangkis rudal Iran. Setelah pengumuman itu disampaikan ke publik, pangkalan Inggris yang ada di Siprus langsung dirudal Iran. Serangan itu mengakibatkan kerusakan terbatas pada pangkalan militer namun tidak ada korban jiwa. Insiden itu merupakan serangan pertama terhadap fasilitas militer Inggris sejak serangan roket oleh militan Libya pada 1986. Presiden Siprus dan Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan serangan itu terjadi pada dini hari. Presiden Siprus Nikos Christodoulides mengatakan bahwa negaranya tidak berniat menjadi bagian dari operasi militer apapun. Militer Houthi Yaman menegaskan dukungannya kepada Iran dalam perang Amerika Serikat dan Israel. Houthi tak tinggal diam melihat Iran diserang oleh Amerika Serikat dan Israel buntut gagalnya diskusi program nuklir. Houthi bersumpah bakal mengganggu Laut Merah untuk membantu Iran melawan Zionis, dikutip dari Fox News pada Senin 2 Maret. Arahan itu disampaikan utusan Iran untuk Houthi Muhammad Ramzani. Pemimpin Houthi Abdul Malik Al-Houthi mengatakan dukungan itu merupakan bentuk solidaritas Islam dan moral. Ia bergaskan Houthi sepenuhnya siap bertindak dalam solidaritas dengan Iran. Ia juga menyerukan demonstrasi massal digelar di seluruh Yaman sebagai upaya mendukung Iran. Houthi juga membela Iran yang menyerang sejumlah pangkalan militer milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Menurutnya, serangan Iran yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat adalah tindakan yang sah. Balas kematian pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, Iran menggempur Israel. Sejumlah rudal ditembakkan dalam skala besar-besaran menghujani langit Israel. Dilansir dari Fiori, sejak Minggu 1 Maret malam, sejumlah rudal Iran melesat di langit Israel. Terdapat 5 gelombang rudal Iran yang menghantam wilayah Tel Aviv hingga Bet Shemesh. Akibat gempuran rudal itu, seluruh aktivitas ekonomi dan sosial di Israel terhenti. Sementara itu, sejumlah bangunan rusak, puing-puing berserakan seusai Israel digempur rudal Iran. Gempuran rudal itu juga membentuk kawah besar di luar bangunan tempat tinggal. Serangan Iran itu juga mengakibatkan warga Israel terluka. Para korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan akibat serangan rudal Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Putin mengatakan peristiwa itu merupakan pembunuhan yang melanggar moralitas dan hukum. Seperti diketahui, Rusia merupakan sekutu dekat Iran yang telah menjalin hubungan baik sejak lama. Selama perang melawan Ukraina, Iran selalu memberikan dukungan terhadap Rusia. Dilansir dari Reuters pada Senin 2 Maret, setelah mendengar kabar tewasnya Khamenei, Putin menyampaikan belasungkawa mendalam. Putin mengatakan pembunuhan itu dilakukan dengan pelanggaran sinis terhadap semua norma moralitas dan hukum internasional. Presiden Rusia itu menyebut Khamenei akan dikenang sebagai sosok negarawan yang luar biasa, utamanya dalam mengembangkan hubungan persahabatan antara Rusia dan Iran. Selain menyampaikan belasungkawa, Rusia juga mengecam keras serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Rusia memperingatkan serangan itu sebagai hal yang berbahaya dan memicu bencana di kawasan Timur Tengah. Kabar meninggalnya mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dibantah oleh ajudan dekatnya. Mantan Presiden Iran itu dilaporkan masih hidup dan tidak mengalami luka dalam serangan gabungan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Adapun sebelumnya, mantan Presiden Iran Ahmadinejad dilaporkan tewas seusai rumahnya dibombardir rudal musuh. Kabar tewasnya Ahmadinejad itu disampaikan oleh Sky News dilansir dari kantor berita Iran ILNA. Namun kabar itu kemudian dibantah oleh ajudan dekat Ahmadinejad yang enggan menyebutkan namanya. Melalui media Anadolu
lalu pada Minggu 1 Maret, ajudan tersebut menegaskan bahwa Ahmadinejad masih hidup. Ajudan itu mengatakan bahwa dirinya terus berkomunikasi dengan Ahmadinejad. Ia juga mengonfirmasi bahwa mantan Presiden Iran itu dalam keadaan baik. Meski begitu, ajudan tersebut membenarkan bahwa sebagian lokasi tempat tinggal Ahmadinejad turut terkena serangan Amerika Serikat dan Israel. Serangan tersebut menewaskan 3 pengawalnya yang merupakan anggota Garda Revolusi Islam Iran. Namun kediaman pribadi Ahmadinejad berjarak sekitar 100 meter dari bangunan yang dirudal Amerika Serikat. Sehingga bangunan kediaman pribadi mantan Presiden Iran itu disebut tidak terkena dampak serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Pembalasan Iran terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel memicu ketegangan memanas di Timur Tengah. Kali ini Iran membombardir situs kilang minyak terbesar Arab Saudi, yakni Ras Tanura milik Aramco. Serangan itu mengakibatkan penghentian sementara sebagian produksi minyak. Serangan mencekam itu dilakukan Iran pada Senin 2 Maret setelah pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tewas. Akibat serangan itu, Arab Saudi menutup kilang minyak terbesarnya. Perusahaan minyak raksasa milik Arab Saudi itu ditutup sebagai tindakan pencegahan. Padahal setiap harinya kilang Ras Tanura menghasilkan 550.000 barel minyak dan menjadi terminal ekspor utama minyak mentah Saudi. Serangan rudal Iran itu memicu kebakaran di sejumlah titik kompleks Ras Tanura. Juru bicara Kementerian Pertahanan Saudi mengatakan 2 drone yang mengarah ke Ras Tanura berhasil dicegat sebelum jatuh. Namun puing-puing rudal itu mengakibatkan kebakaran di kompleks kilang tersebut. Hingga berita ini ditulis, tidak ada korban yang dilaporkan atas insiden ini. Hanya saja penutupan kilang minyak terbesar di Arab Saudi itu diperkirakan bakal memperburuk pasokan minyak dunia. Apalagi sebelumnya Iran telah menutup Selat Hormuz yang membuat seluruh aktivitas pelayaran jalur utama perdagangan minyak dunia itu terhenti imbas perang.